Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, kali ini saya akan eh, membahas satu tema yang masih berhubungan dengan apologet ya, atau apologetika ya. Materi kali ini saya beri judul yaitu hubungan apologetika dan penginjilan ya. Perlu kita ketahui bahwa kekristenan sampai saat ini belum selesai atau belum usai mendapatkan serangan, ya, mendapatkan tuduhan-tuduhan atau fitnah, dan itu mulai dari kaum awam sampai para ilmuwan. Ya. Nah, sering kekristenan dianggap sebagai agama yang mendasarkan pada iman yang irasional, ya, iman yang irasional, bukan berdasarkan penalaran akal budi. Jadi ada anggapan yang mengatakan bahwa kekristenan itu lebih mengutamakan iman, ya, iman yang irasional dan tidak berdasarkan penalaran rasio atau akal budi. Nah, disinilah yang menjadi tanggung jawab orang percaya atau orang Kristen ya untuk memberi jawaban atau mempertanggungjawaban atau memberi penjelasan secara logis bahwa tuduhan-tuduhan itu adalah keliru ya, bahwa tuduhan-tuduhan tersebut adalah keliru. Nah, upaya untuk memberi jawaban itu disebut dengan apologetika ya, pembelaan. Namun ada orang Kristen ya, masih ada orang Kristen yang beranggapan bahwa apologetika itu atau ada orang Kristen beranggapan bahwa iman Kristen itu tidak perlu dibela ya, tidak memerlukan pembelaan manusia. Bahkan dijumpai juga masih ada orang-orang percaya yang bersikap acuh mengenai apologetika atau pembelaan iman. Nah, untuk itulah pada saat ini saya memberi judul materi kali ini yaitu hubungan apologetika dan penginjilan. Ya. Masih banyak juga dijumpai ada orang Kristen yang mempertentangkan antara apologetika dengan pewartaan Injil, dengan penginjilan ya. Jadi di sini saya mencoba memberikan satu pemahaman bahwa apologetika dan penginjilan itu adalah dua hal yang penting bagi orang percaya ya. Tidak hanya penginjilan saja, nah seringkali kita hanya terfokus pada penginjilan, padahal apologetika juga memiliki peran yang sangat besar di dalam kehidupan kekristenan itu sendiri ya. Nah, untuk itulah materi pada malam hari ini saya mau membahas tentang hal ini. Paling tidak bisa memberi pemahaman kepada kita tentang apologetika dan penginjilan dalam keterkaitannya satu dengan yang lainnya. Nah, relasi antara pewartaan Injil atau penginjilan dan apologetika, bahwa keduanya adalah penting ya. Jadi ini adalah dua hal yang penting di dalam kekristenan itu sendiri. Apologetika merupakan suatu kesempatan untuk mempertanggungjawabkan iman di tengah-tengah berbagai tuduhan yang diberikan kepada kekristenan. Apalagi di zaman sekarang, di zaman media sosial, segala informasi dapat kita lihat dan kita bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya tanpa batas. Semuanya bisa kita akses, semuanya bisa kita dapatkan. Dan kalau kita lihat di percakapan-percakapan media sosial, banyak sekali tuduhan-tuduhan, serangan-serangan yang ditujukan kepada
iman Kristen itu sendiri. Dan apologetika bukan suatu debat untuk memenangkan suatu argumen, tetapi lebih kepada usaha yang bertujuan untuk mengkomunikasikan Kristus kepada orang lain. Jadi sebenarnya apologetika ini tidak bicara juga tentang debat-debat terus ya, atau tidak hanya berdebat dan lain sebagainya ya, untuk memenangkan argumen ya. Dalam apologetika ya, kita hanya memberikan penjelasan, kita hanya memberikan argumen ya. Kalau orang itu menerima atau tidak, nah itu syukurlah kalau mereka menerima. Tetapi tujuan dari apologetika itu sebenarnya semata-mata hanya memberi tanggapan atau penjelasan atau klarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang salah terhadap kekristenan. Kalau kita berpikir bahwa dalam apologetika kita mau memenangkan suatu perdebatan, itu kecil kemungkinan akan terjadi karena setiap lawan yang akan kita tanggapi atau kita serang itu juga akan membuat pertahanan argumentasi mereka. Sebab itu kalau kita berpikir dalam apologetika kita akan memenangkan jiwa, itu kemungkinan kecil akan terjadi. Tetapi apologetika di sini lebih kepada memberi tanggapan teologis, rasional, dan filosofis, dan lain sebagainya. Nah, apologetika dimaksudkan sebagai pembelaan atas kebenaran iman Kristen yang telah diwahyukan Allah kepada manusia melalui Alkitab. Sedangkan penginjilan merupakan pemberitaan kabar baik tentang Yesus, Sang Penebus dan Juru Selamat manusia berdosa. Jadi kalau kita lihat di sini ya, apologetika ini lebih dimaksudkan dalam hal untuk pembelaan ya, pembelaan tentang kebenaran iman Kristen. Nah, sedangkan penginjilan lebih kepada memberitakan ya. Yang satu membela, yang satu memberitakan. Tetapi nanti kita akan lihat, walaupun di sini kelihatannya berbeda, tetapi nanti kita akan melihat bahwa ada kesamaan antara apologetika dan penginjilan, dan dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dia terintegral satu dengan yang lainnya, saling melengkapi. Kita lanjut. Nah, ini ada kesamaan apologetika dan penginjilan. Yang pertama, keduanya adalah merupakan tanggung jawab dan panggilan sebagai orang percaya. Nah, jadi selama ini sebagai orang percaya, orang Kristen, kita menganggap atau berpikir bahwa panggilan orang percaya itu ya hanya memberitakan Injil, bersaksi, memberitakan firman, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita cermati di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, khususnya dalam Perjanjian Baru, kita akan menemukan di sana ada kata atau perintah-perintah untuk mempertanggungjawabkan iman. Ya, kita diperintahkan untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan kita, iman kita dari mereka yang meminta pertanggungjawaban. Ya. Kalau kita lihat juga pelayanan para rasul-rasul, di mana mereka mempertanggungjawabkan iman mereka. Jadi panggilan orang percaya itu tidak hanya penginjilan saja, tapi sebenarnya apologetika juga adalah panggilan orang percaya. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15, sini dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab
pertanggungjawaban jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan seterusnya. Jadi panggilan orang percaya itu bukan hanya penginjilan saja, tetapi juga apologetika atau mempertanggungjawab, memberi pertanggungjawaban. Kesamaan yang berikut antara apologetika dan penginjilan yaitu sama-sama bertujuan untuk membantu orang mencapai keselamatan dalam Yesus Kristus. Jadi keduanya punya sasaran yang sama, yaitu menuntun, membawa orang agar selamat atau membawa setiap orang kepada Yesus Kristus dan kebenaran-kebenarannya, ya. Nah, berikut yang ketiga, apologetika dan penginjilan sama-sama berbicara atau menyampaikan tentang kebenaran dan iman Kristen. Jadi yang dibahas ini, yang dibela atau yang diberitakan itu tentang kebenaran, ya, tentang kebenaran Alkitab dan iman Kristen, ya, ajaran-ajaran dalam kekristenan itu sendiri, ya. Mungkin ada bagian-bagian lain yang dibicarakan, tetapi pada intinya dua hal ini menyampaikan tentang kebenaran dan iman Kristen. Nah, berikut kesamaan berikut yaitu sama-sama membutuhkan bimbingan Roh Kudus. Jadi penginjilan itu tentu memerlukan kuasa Roh Kudus, ya. Ada mujizat-mujizat terjadi, yaitu semua karena Roh Kudus, ya, dalam penginjilan-penginjilan yang ada. Nah, begitu juga dengan apologetika. Kita tidak bisa mengandalkan hikmat kita, kepintaran kita, kehebatan kita sendiri. Kita perlu juga meminta kuasa dari Roh Kudus supaya kita dapat berkata-kata, kita dapat menyampaikan setiap argumen-argumen kita dengan baik dan benar, dengan penuh kuasa, ya. Jadi kita tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya. Kekuatan yang utama dalam apologis Kristen adalah dari Roh Kudus. Jadi kita harus meminta tuntunan, bimbingan, kekuatan dari Roh Kudus, karena hikmat yang luar biasa itu berasal daripada Roh Kudus yang akan diberikan kepada setiap apologis Kristen untuk mampu menyampaikan setiap argumentasinya. Nah, ini ada perbedaan antara apologetika dan penginjilan. Apologetika itu upaya untuk membela keyakinan yang sudah ada dengan argumentasi rasional dan logis. Nah, sedangkan penginjilan adalah upaya untuk menyebarkan ajaran kepada orang lain. Jadi kalau apologetika itu dia berfokus dalam pembelaan, sekali lagi membela, mempertahankan keyakinan yang sudah ada, yang sudah dipercayai. Jadi ketika seseorang sudah menjadi Kristen dan percaya, maka jiwa ini perlu, ya, di follow up, perlu dibina lagi agar dia semakin kuat, semakin kokoh. Begitu juga mereka yang melakukan serangan-serangan dan tuduhan-tuduhan untuk menguji atau menyerang iman Kristen dengan argumentasi-argumentasi destruktif. Nah, apologetika di sini selain membela atau mempertahankan jiwa yang sudah ada, tapi dia juga mempertahankan ajaran atau keyakinan yang sudah ada, yang sudah diyakini. Ya, tentunya dengan argumentasi yang rasional dan logis. Tetapi kalau penginjilan, dia lebih fokus kepada menyebarkan ajaran, mengajak orang lain, mempengaruhi orang lain untuk dapat mengikuti ajaran atau keyakinan daripada kekristenan itu sendiri, ya. Jadi dia lebih fokus kepada mencari jiwa, memenangkan jiwa, ya.
Sedangkan apologetika ini dia lebih fokus di dalam internal ya, mempertahankan jiwa dan membela ajaran ya. Berikut juga, berikut perbedaan lain yaitu apologetika membantu orang memahami keyakinan yang sudah ada. Jadi setiap orang yang percaya atau jiwa yang sudah dimenangkan itu dia masih bisa muncul keraguan, masih bisa muncul bertanya-tanya dalam dirinya apakah ajaran atau keyakinan yang dia percaya ini sudah benar. Nah, disinilah apologetika berperan, ya, yaitu membantu orang yang masih ragu, bimbang, dan masih bertanya-tanya akan keyakinannya, akan kekristenan. Apologetika membantu orang untuk memahami, mengajar, menuntun, ya, agar orang itu yang yakin tadi, yang sudah ada, sudah menjadi percaya itu, dia tetap berada dalam ajaran-ajaran kekristenan itu sendiri. Nah, sedangkan penginjilan itu memberikan kesaksian dan berbicara tentang keyakinan kepada jiwa-jiwa atau orang-orang yang belum percaya. Jadi dia lebih mengutamakan kepada orang-orang yang belum percaya. Memang ada penginjilan juga di dalam internal kekristenan, penginjilan kepada orang-orang Kristen yang bisa dikatakan Kristen tidak sungguh-sungguh. Ya, mereka masih perlu diberitakan lagi Injil dan lain sebagainya. Tetapi yang utama itu penginjilan itu berbicara tentang keyakinan atau ajaran, yaitu Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang belum mengenal tentang iman Kristen itu sendiri. Atau sederhananya, perbedaan antara apologetika dan penginjilan itu, antara apologetika dan penginjilan itu sederhananya ialah, saya di sini menuliskan bahwa apologetika itu mempertahankan jiwa. Nah, sedangkan penginjilan itu memenangkan jiwa. Jadi ketika jiwa sudah dimenangkan dalam penginjilan, maka dia perlu dipertahankan agar dia tidak keluar lagi, agar dia tidak pergi lagi, agar dia tidak undur dari imannya. Kita lanjut. Nah, penginjilan menuntun orang pada perubahan dari tidak percaya menjadi percaya, dari yang sesat kepada yang benar, serta meneguhkan iman orang yang percaya tersebut. Nah, sedangkan apologetika sebagai pembelaan filosofis atau keyakinan bagi iman Kristen kepada mereka yang menyerang, bagi mereka yang masih ragu-ragu dan sedang mencari kepastian kebenaran, dapat dibawa kepada Injil dan diteguhkan imannya. Jadi di sini kembali lagi kita melihatnya, penginjilan itu menuntun orang dari yang tidak percaya menjadi percaya. Jadi dari mereka yang tidak percaya, belum percaya, dijadikan percaya. Dan juga ada yang dari yang sesat kepada yang benar. Ya. Jadi masih ada orang-orang Kristen juga yang masih sesat. Ya. Nah, mereka perlu diinjili agar mereka berada di kebenaran yang sesungguhnya. Di sini apologetika kita lihat juga lebih pada pembelaan, ya, tentang keyakinan iman Kristen, ya, membela dari orang-orang yang menyerang, dan juga ada yang masih ragu-ragu, ya. Jadi ada yang sudah percaya atau mau percaya tapi masih ragu-ragu dan masih bertanya-tanya dan masih mengutarakan setiap pertanyaan-pertanyaan keraguan mereka, atau mungkin ingin juga menyerang tentang kekristenan itu sendiri. Dan juga ada yang mungkin masih sedang mencari kepastian kebenaran. Jadi
ketika sudah percaya, mereka masih ragu dan masih terus mencari kepastian kebenaran itu. Maka disinilah apologetika berperan, ya, supaya mereka dapat dibawa kepada Injil dan semakin diteguhkan imannya. Jadi ketika mereka percaya, mereka semakin teguh, kuat, dan tidak tergoyahkan karena ada peran dari apologetika itu di dalam kekristenan. Nah, menurut Pratt, ya, menurut Pratt, apologetika lebih memerhatikan atau bertujuan untuk membenarkan klaim. Nah, Pratt ini dia penulis buku, ya. Nah, ini Richard Pratt. Dia menulis buku Menaklukkan Segala Pikiran kepada Kristus. Jadi dia mengatakan bahwa apologetika lebih memerhatikan atau bertujuan untuk membenarkan klaim. Dalam bukunya dia menulis bahwa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa penginjilan lebih berkaitan dengan apa yang harus dipercayai oleh orang Kristen, dan apologetika berkaitan dengan mengapa orang Kristen harus percaya. Jadi di sini dia katakan bahwa Richard Pratt, dia mengatakan bahwa penginjilan itu bertanya apa, ya, apa yang harus dipercayai, sedangkan apologetika dia mengapa, ya, mengapa saya harus percaya, penginjilan apa yang harus saya percayai, sedangkan apologetika bertanya mengapa saya harus percaya. Nah, bisa juga dikatakan bahwa apologetika merupakan langkah lanjutan atau follow up dari penginjilan dengan tujuan berusaha untuk mempertahankan dan meyakinkan orang tidak percaya akan berita penghakiman yang diberitakan Injil. Jadi dalam bukunya di sini, Richard Pratt ini mengatakan bahwa apologetika itu juga merupakan bagian dari follow up. Jadi sebenarnya begini, ya, ada materi apologetika yang pernah saya buat. Apologetika itu dia berperan dalam pra penginjilan dan pasca penginjilan, ya. Pasca penginjilan ini di sini seperti yang dikatakan di sini, ya, langkah lanjutan, follow up. Jadi orang yang sudah diinjili itu di follow up. Mereka di follow up, atau yang sudah dimenangkan, mereka harus di follow up lagi supaya mereka tidak mundur lagi, tidak meninggalkan imannya, semakin kuat. Jadi ini yang dimaksud dengan apologetika itu pasca penginjilan. Ada pra penginjilan. Jadi sebelum orang menginjil, tentu kita akan memberikan argumen-argumen, ya, tentang ajaran-ajaran yang kita berikan. Apalagi orang yang kita injili itu dia bertanya terus. Nah, di situ kita memberi argumentasi di situ. Nah, di situ kita sudah masuk dalam apologetika, berapologet, ya. Dan itu apologetika pas pra penginjilan, sebelum orang atau jiwa itu dimenangkan. Nah, setelah orang itu dimenangkan atau diinjili, maka ada yang namanya apologetika pasca penginjilan. Ini yang dimaksud dengan langkah lanjutan, follow up dari penginjilan, ya, dengan tujuan berusaha mempertahankan dan meyakinkan, ya. Jadi orang tadi diupayakan supaya dia dipertahankan dan diyakinkan ketika dia sudah percaya, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, alangkah bijaknya dalam praktek apologia atau pembelaan dimulai dengan Injil dan semestinya diakhiri dengan Injil, yaitu tantangan untuk menerima Tuhan Yesus dan menerima anugerah keselamatan. Jadi dalam apologetika itu, baiklah kita
memulai dengan Injil, dengan kebenaran-kebenaran. Kita menceritakan tentang ajaran-ajaran yang ada di dalam firman Allah, dalam firman Tuhan. Dan sebaiknya juga diakhiri dengan Injil. Supaya apa? Dalam apologetika itu, karena dalam apologetika itu, seperti yang dikatakan tadi, berbicara atau membicarakan tentang kebenaran, tentang Injil. Ya. Dengan argumentasi-argumentasi yang rasional, logis, filosofis, dan seterusnya. Nah, baiklah atau alangkah bijaknya kalau kita berapologetika itu berpusat pada Injil, ya. Alangkah baiknya seperti itu. Memang ada orang berapologetika, dia sudah keluar dari konteks. Dia sudah tidak membicarakan tentang Injil. Dia sudah berbicara tentang filsafat dunia, tentang ideologi-ideologi sekuler dan lain sebagainya. Mereka berangkat dari hal-hal seperti itu. Tetapi alangkah baiknya bahwa kita memulai dengan Injil dan mengakhiri dengan Injil. Kalau kita melihat Paulus ketika dia berapologet, rasul-rasul dan lain sebagainya, mereka memulai dengan kebenaran-kebenaran, dengan berita-berita tentang iman Kristen itu sendiri, ya. Sehingga ketika mereka pergi menginjil atau melakukan pembelaan iman, ya, banyak ada jiwa yang dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi sebaiknya kita berpusat pada Injil, doktrin-doktrin kekristenan yang alkitabiah. Karena yang kita bela itu, kita pertahankan adalah Injil itu sendiri, atau firman Tuhan, atau Alkitab, ajaran-ajaran di dalam Alkitab, ya. Jadi sebaiknya alangkah bijaknya kita berfokus kepada hal-hal seperti ini. Jadi apologetika tidak boleh dipisahkan dari penginjilan, ya. Inilah signifikansi peran apologetika dalam penginjilan. Apologetika dan penginjilan dapat menjadi satu atau terintegral, ya, yang utuh dan harmonis. Apologetika dapat menjadi alat yang efektif bagi penginjilan guna membawa mereka yang belum percaya menjadi percaya kepada Yesus, ya. Nah, apologetika sama seperti penginjilan dan aktivitas lainnya, tidak akan efektif bila dilakukan di luar kuasa dan karya Roh Kudus di dalam hati. Sebab itu, apologetika dan penginjilan harus dijalankan dengan banyak berdoa dan secara sadar mengandalkan kuasa Tuhan. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa berapologet dengan kekuatan kita sendiri, ya. Sebagaimana dalam penginjilan membutuhkan urapan Tuhan, kuasa Tuhan, demikian juga dalam berapologet. Kita perlu membangun kehidupan kerohanian yang baik, berdoa, berpuasa, membaca firman, belajar firman, meneliti, dan harus menyadari bahwa kita perlu mengandalkan kuasa Tuhan. Kalau kita melihat, ya, ketika para rasul, Paulus, dan lain sebagainya, ketika mereka melakukan pembelaan iman, ya, atau ketika mereka pergi menginjil, mereka memulai dengan Roh Kudus, ya, dengan kuasa Roh Kudus, mereka berdoa dan berpuasa. Demikian juga dengan kita, orang percaya yang ada di zaman ini, ketika kita mau berapologet atau menjadi seorang apologis Kristen, sekali lagi kita harus mengandalkan kuasa Tuhan. Nah, di sini saya memberi kesimpulan dari materi saya pada malam hari ini, dari materi saya pada saat ini, yaitu bahwa apologetika dan penginjilan adalah dua hal yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan. Dua hal ini terintegral, satu kesatuan, memiliki perannya masing-masing, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ketika kita melakukan penginjilan,
tentu kita di sana terlibat dalam diskusi-diskusi dan mungkin ada debat-debat atau dialog. Nah, itu adalah bagian dari apologet atau apologetika. Begitu juga ketika dalam kita berapologet, kita harus berfokus pada Injil, pada Yesus, pada kebenaran-kebenaran Alkitab. Dan itu kita sudah sedang melakukan yang namanya penginjilan. Walaupun secara perannya dua hal ini sedikit berbeda. Apologet tadi mempertahankan atau membela, sedangkan penginjilan lebih kepada memberitakan atau mengajak orang untuk mengikuti iman Kristen. Tetapi walaupun peran dan fungsinya sedikit berbeda, namun dua hal ini adalah satu bagian, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, terintegral satu dengan yang lainnya. Jadi itu yang dapat saya bagikan. Tentu materi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan, tetapi semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa dikembangkan lagi, teman-teman bisa kembangkan lebih lagi dengan kajian-kajian, penelitian-penelitian yang teman-teman lakukan dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadi sekian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.